Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM S1E2204. Pada kali ini saya akan mempresentasikan produk jualan saya, yaitu AHC atau Automatic Hydroponic Care. Baik, lanjut silakan. Oke, awal mula terciptanya produk alat saya itu tercipta dari dua problem berikut, yaitu problem satu itu pengaturan nutrisi pH yang tidak presisi yang mengakibatkan pertumbuhan menjadi tidak optimal. Lalu yang kedua itu adalah pemantauan suhu dan kelembapan lingkungan yang sering terlewat. Yang menjadi akibat dari gagal panennya tanaman pada hidroponik berikut itu adalah pie chart milik saya, yaitu keterlambatan respon kerusakan instalasi sebanyak 15%, lalu monitoring suhu dan air yang tidak konsisten sebanyak 15% juga. Di sini adalah kesalahan pengaturan pH yang manual yang terakibatkan oleh human error sebanyak 25%, lalu kesalahan dosis nutrisi atau human error juga yaitu 45%. Selanjutnya, oke, tujuan produknya, solutionnya yaitu The Utopia All-in-One IoT Product. Solusi pertama itu adalah NutriDose, dosing nutrisi dan kontrol pH otomatis yang sudah termasuk pada alat saya. Lalu yang kedua itu adalah real time monitoring yang dapat dipantau menggunakan app yang bermitra dengan pengembang cloud. Jadi alatnya bisa dipantau dari jarak jauh karena app-nya sudah terintegrasi dengan cloud, dengan pengembang cloud. Dan yang ketiga itu adalah sistemnya itu plug and play, jadi tidak perlu mengotak-atik segala macam, hanya tinggal melakukan instalasi produk ke hidroponik langsung. Ya, silakan. Lalu yang ketiga itu adalah tujuan dari perusahaan. Tujuannya sendiri adalah memberdayakan hobiis hidroponik, petani hidroponik komersial, atau urban farmer dengan solusi otomatisasi yang terjangkau untuk menanam tanpa ribet dan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Oke, lanjut. Visi dari perusahaan saya yaitu adalah menjadi partner terpercaya bagi pelanggan Indonesia yang menginginkan hidroponik yang mudah dan presisi. Lalu misinya itu mengatasi 3 masalah utama: kendala perawatan harian, lalu kesulitan mengukur pH nutrisi secara akurat, dan yang ketiga itu waktu terbuang untuk hal yang teknis. Dan yang kedua itu menyediakan solusi sederhana. Yang pertama adalah sistem plug and play seperti yang sebelumnya, lalu mobile app yang dapat memonitoring hidroponik dari mana saja. Dan yang ketiga itu adalah komunitas, yaitu edukasi via konten seperti Instagram, TikTok, Discord, dan grup WhatsApp. Berikut adalah roadmap saya untuk tahun pertama itu 2025 untuk Q1 sampai Q2. Setelah menyelesaikan prototipe yang fungsional, NutriDose Basic yang berisikan monitoring pH dan AC, kami melakukan uji coba terbatas dengan 10 hobiis hidroponik. Lanjutan, maksudnya hobiis advance yang sudah paham akan hidroponik, lalu membentuk komunitas penerima awal, yaitu early bird dengan menggunakan Discord atau WhatsApp. Dan menggunakan untuk Q3 sampai Q4-nya yaitu memproduksi batch pertama dengan total 100 unit dengan harga early bid 3,5 juta, lalu melakukan launching mobile app MVP-nya. Untuk tahun 2026 untuk Q1 sampai Q2 menambahkan fitur auto dosing untuk nutrisi dan bekerja sama dengan 2 supplier nutrisi hidroponik untuk bundling produk, lalu mencoba memasukkan pasar ke B2B atau business to business. Karena awal terciptanya perusahaan ini adalah B2C, business to customer. Untuk Q3 dan Q4 melakukan produksi massal 500 unit per tahun dengan efisiensi biaya. Lalu hardware yang sudah terintegrasi dengan AWS IoT untuk skalabilitas cloud-nya. Dan yang terakhir itu step ketiga 2027 untuk Q1 sampai Q2-nya itu meluncurkan produk white label untuk mitra agritech dan melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi white label itu saya membuatkan produk untuk perusahaan lain karena sudah masuk ke step 2 tadi yaitu B2B. Lalu untuk Q3 sampai Q4-nya itu mengembangkan full autonomous greenhouse system dan melakukan persiapan series A funding. Jadi series A funding ini saya mengharapkan setelah mendapatkan series A funding yaitu pendapatan investasi awal itu mengembangkan full autonomous greenhouse system. Oke, lanjut. Oke, untuk diagram flowchart-nya dari supplier komponen itu memproduksi hardware. Lalu untuk hardware-nya kita kalibrasi, melakukan perakitan dan quality control, lalu didistribusikan ke website atau marketplace ataupun reseller. Lalu dari distribusi masuk ke pelanggan. Nah, di pelanggan itu kami memberikan layanan purna jual, yaitu kalibrasi berkala, hotline WA atau telepon,
dan penggantian garansi. Nah, dari layanan purna jual tadi masuklah ke feedback produk dan ke iterasi dan kembali lagi ke produksi hardware untuk pengembangan R&D-nya, research and development. Oke, lanjut. Oke, untuk market size-nya. Di sini untuk petani komersial kecilnya itu 54%, hobbyist advance-nya 34% dan urban farmer-nya itu 12%. Di sini hobbyist advance-nya itu mendapatkan bundling dan bundling dan influencer itu masuk ke Tokopedia Premium. Urban farmer-nya itu membeli sewa alat atau menawarkannya melalui strategi penetration-nya. Ini strategi penetration, maaf. Sewa alat dan TikTok Ads dan di apartemen atau mall, karena urban farmer ini biasanya di situ. Lalu petani kecil itu cicilan 0% plus demo. Lalu ke greenhouse. Oke, lanjut. Untuk size market Jambi, di sini size market Jambi itu ada sekolah atau kampus, hobbyist urban dan urban farmer. Nah, di sini market size Jambi itu dengan data pendukungnya di sini adalah jumlah penduduknya sebanyak 3,5 juta untuk satu provinsi, dan di kota Jambi itu 600.000. Dan ya, lanjut. Value proposition-nya di sini kami menawarkan produk plug and play simplicity, lalu real time precision guaranteed reliability dan dedicated expert support, yaitu pelayanan servisnya dari perusahaan. Lalu ada tailored to customer segment. Di sini ada hobbyist advance, urban farmer dan petani komersial kecil. Oke, lanjut. Untuk market strateginya di sini untuk digital market, di sini strategi marketnya saya bagi dua menjadi digital dan offline. Di sini untuk digital marketing strateginya yaitu iklan berbayar. Lalu ada konten edukasi dan marketplace. Di sini untuk iklan berbayar ini kami fokuskan di Instagram dan TikTok. Konten edukasi ini kami membuat blog atau sejenisnya. Lalu untuk marketplace itu kami memaksimalkan di Tokopedia atau Shopee dengan foto unboxing atau deskripsi yang jelas, ataupun bisa juga dengan menggunakan FB. Lalu untuk komunitas offline-nya itu kami menawarkan sponsor event yang untuk event-event berjenis webinar atau semacamnya. Lalu untuk grup VIP, maksudnya grup VIP di sini nih untuk pelanggan yang membeli early bid ya. Jadi kami saat pelanggan membeli alat 10 alat pertama itu termasuk dalam pelanggan VIP early bid, jadi memasukkan ke grup VIP. Dan untuk dukungan dan engagementnya, lalu ada demo produk. Di sini hadir di mall biasanya, karena ini ada komunitas atau offline, hadir di mall atau kunjungan greenhouse petani kecil dengan tawaran trial yang gratis. Oke, lanjut. Untuk financial snapshot di sini ada penjualan hardware, layanan berulang. Maksud layanan berulang di sini adalah kayak seperti kalibrasi semacamnya. Lalu ada biaya produksi hardware, pengembangan teknologi seperti app dan cloud, lalu ada marketing dan penjualan, ada gaji tim, biaya langsung dan biaya tidak langsungnya. Oke, lanjut. Untuk kompetitor di sini itu ada 3 untuk pesaing lokal, yaitu ada Hydro IoT, AgriSmart, NutriTrack. Dan untuk peluang untuk AHC Automatic Hydroponic itu di bagian peluangnya itu ada menawarkan akurasi yang lebih tinggi, kurang lebih 0,1 pH dengan harga kompetitif dibanding dari kekurangan dari Hydro IoT. Sedangkan dan di bagian AgriSmart ini tidak ada integrasi cloud, dan peluang untuk AHC itu memiliki keunggulan cloud real time dan garansi lebih panjang 3 tahun melawan 1 tahun. Di sini 1 tahun hanya garansinya. Lalu ada NutriTrack. Di sini NutriTrack kekurangannya adalah desain yang kurang ergonomis, sedangkan AHC desain plug and play yang lebih user friendly. Oke, lanjut. Dan untuk kompetitor pesaing impor di sini ada GrowLab. Di sini GrowLab memiliki kekurangan, itu harga yang lebih mahal sekitar 15 juta per unit, sedangkan AHC sendiri target pelanggan yang butuh IoT terjangkau dengan fitur yang esensial. Lalu ada Dutch Hydro dari Belanda. Di sini layanan purna jual lambat, pusat di Eropa. Ya, di sini karena Dutch Hydro sendiri berasal dari Eropa dan kantornya sendiri pun di Eropa, jadi kami mengumpulkan layanan lokal 24 jam via WhatsApp ataupun hotline, telepon. Untuk Farmbot dari Australia, tidak ada hardware ready to use, sedangkan AHC menyediakan produk siap pakai dan full service. Lanjut. Berikut alfa produk kami. Awal-awal di sini letak AHC-nya akan kami taruh di samping tanam ataupun bisa juga di dinding, karena dinding tidak ada di sini, jika saya taruh di
Oke, masuk ke bagian GFC saya. Di sini ada key partnernya itu produsen sensor dan aktuator, penyedia cloud dan komunitas hidroponik. Lalu di customer segment itu ada hobis hidroponik, petani hidroponik komersial dan urban farmer. Untuk cost structure-nya itu ada biaya produksi hardware dan pengembangan app. Lalu ada marketing. Di sini revenue streams-nya, layanan kalibrasi dan maintenance dan penjualan hardware. Dan untuk key activity yang paling penting itu ada R&D, research and development, uji coba lapangan, pengembangan app plus cloud. Lalu lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Much obliged. Thank you so much.